bacaan Al-Quran itu kan belajar satu hurufnya aja kan 10 kebaikan gitu. Yes. Nah, makanya itu kalau misalkan kita terus belajar mungkin metodenya dengan tilawah seperti itu ya selain belajar seni tapi juga belajar membaca Al-Quran secara fasih juga. Fasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang sahabat Qurani di Pesona HTQ, podcast seni terpadu dan inspirasi Qurani HTQ. Bagaimana keadaan sahabat Qurani sekarang? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tentunya diberi kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Perkenalkan, nama saya Sri Latifah, bisa dipanggil Iva. Untuk episode 7 kali ini kita akan membahas tilawah Al-Quran. Ya, yang mana kata tilawah ini tidak asing di telinga teman-teman sekalian. Oke. Kita kedatangan narasumber yang luar biasa dan Masya Allah lah. Yakni Kang Muhammad Fikri Amin, SPD. Ya. Ahlan wa sahlan, Kang. Ahlan, baik. Bagaimana kabarnya, Kang? Alhamdulillah baik. Iva, baik? Alhamdulillah baik juga, Kang. Jadi selama perjalanan lancar, Kang? Lancar. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah, tapi tempat di jembatan tuh ada tiba-tiba bocah nggak tahu tiduran di jalan. Tiduran? Iya, sama motornya. Kok bisa? Nggak tahu jatuh kali, nggak tahu tiba-tiba udah tiduran aja. Udah tiduran. Iya. Minta perkenalan dulu nggak nih sama Kang Fikri? Iya, boleh. Ya. Kang Fikri ini asalnya dari mana sih, Kang? Asalnya dari Sumber. Dari Sumber. Iya. Sumbernya sebelah mana, Kang? Dekat yang banyak monyet. Pelangon. Iya, benar. Pelangonnya, Kang. Pelangon. Iya. Kebetulan rumah saya juga di situ, Kang. Oh iya tuh. Tapi sebelum Pelangonnya, sebelum. Ya, sebelum Pelangon. Babakan berarti. Masih daerah Puskesmas sih, Kang? Di dekat, dekat-dekat. Ternyata deket ya, Kang? Iya, tuh kan. Iya. Oh iya, Kang. Untuk profesi sekarang itu, Kang Fikri sebagai apa ya, Kang? Saya sekarang ngajar. Ngajar. Jadi guru di madrasah, tidak iya. MI, di MI. Di swasta di ini di Sindang Jawa. Sindang Jawa Iya. ya. Ngajar Al-Quran. Itu dari mulai tahun kapan, Kang, ngajarnya? Dari 2024 sih baru. 2024. Baru ya. Bagaimana, Kang, selama mengajar di MI? Ya, mantap. Mantap ya, mantap. Apalagi saya mengajar Al-Quran juga kan, mengajar Al-Quran metode Ummi. Oh, metode Ummi. Jadi saya salah satu guru Al-Quran metode Ummi di situ. Dan ngajarkan kayak jilid-jilid gitulah. Dari Jilid-jilid. satu ada jilid 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Jadi sama sih kayak Iqra gitu. Jilid ya. Pakainya jilid gitu. Kayak Qiraat juga nggak sih, Kang? Ya, Qiraati juga sama Qiraat sih. ya, Nah, jilid. benar. Nanti ada kayak goribnya, Sorry. ya ada tajwidnya gitu. Tajwidnya juga ya, Kang? Benar. Berarti belajar Qiraati berarti sebelum? Iya, Kang, Oh, Qiraati. Iya. Kebetulan Qiraati. Oke. Kan sebelumnya ini Kang Fikri ini alumni HTQ ya, Kang? Iya. Nah, ikut pengurus juga, Kang? Pengurus. Pengurus. Kalau boleh tahu, bagian apa ya, Kang? Waktu itu jadi apa sih? KSK. KSQ. Ketua divisi KSK. KSQ, Masya Allah. Jadi ketua SFQ juga, ketua pelaksana. Waktu itu Oh, belum. pas acara KSK, Iya. 2 minggu sebelum KSK itu saya kecelakaan. Kecelakaan. Jadi diganti Ya ketua Allah, pelaksananya. Iya, jadi ketua pelaksananya diganti sama siapa sih? Indah. Indah, wakilnya Tumsari. Tumsari. Nah, itu. Ini Ivanya di SSK, di HTQ ini apa? Sebagai pengurus Pengurus ya, Kang. Alhamdulillah. apa? Divisi apa? Untuk periode sekarang ini sebagai sekretaris divisi Oh, entrepreneurship. Ya. Oh, entrepreneur. Oke. Kewirausahaan. Iya, iya. Iya. Baik, Kang. Boleh nih saya kan beberapa pertanyaan dan mungkin berkaitan dengan tilawah Al-Qurannya, Kang. Boleh, boleh. Kang Amin ini beliau sudah berpengalaman dan tentunya
sudah melalui proses untuk belajar tilawah. Nah, diceritakan tidak Kang untuk perjalanan pertama kali Kang Amin ini untuk mengenal dan mendalami tilawah Al-Quran ini Kang? Iya, perjalanannya sebenarnya udah lama ya. Dari sekitar tahun 2013-2014 gitu. Itu pertama kali cuman ikut-ikutan aja. Ikut-ikut. Iya, nggak tahu maksudnya tilawah apa gitu. Iya, iya. Ternyata disuruh kayak ini baca Al-Quran tapi ngikutin guru saya tuh pakai lagu gitu. Nah kayak gitu aja. Jadi nggak tahu awalnya kayak gitu tahun 2014, 2013, 2014. Itu. Maksudnya kayak tiba-tiba aja gitu ya Iya, Kak? waktu Belum itu. ada niatan berarti. Nggak ada niat. Oke. Selanjutnya nih Kang, menurut Kang Amin, makna dari tilawah Al-Quran itu jika dilihat bukan hanya sebagai bacaan, tetapi sebagai ibadah dan seni nih Kang. Bagaimana Kang? Tilawah itu kalau dilihat dari seni itu adalah seni musik tanpa alat menurut saya. Tanpa. Iya. Tapi ya jangan terlalu terpaku sama lagu sih. Iya. Yang penting itu bisa menikmati, gimana enjoy. Apalagi kalau yang namanya seni itu kan kalau secara bahasa itu seni itu adalah ungkapan rasa. Iya. Iya. Makanya ada tingkatan-tingkatannya gitu. Misalkan ada bayati, ada ros, ada jiharka, ada nahawan. Itu kan setiap lagu itu memiliki karakter sendiri gitulah. Jadi seni itu ungkapan rasa gitu. Nah, salah satu nilai ibadah yaitu melanggengkan bacaan Al-Quran itu, ya kan? Bacaan Al-Quran itu kan belajar satu hurufnya aja kan 10 kebaikan gitu. Yes. Nah, makanya itu kalau misalkan kita terus belajar mungkin metodenya dengan tilawah seperti itu ya selain belajar seni tapi juga belajar membaca Al-Quran secara fasih juga. Fasih juga ya Kak. Dan juga kan kalau misalkan ibadah itu kan kaitannya dengan rasa. Seni juga kaitannya nyangkut lah gitu. Seni sama ibadah itu ya sama-sama menggunakan rasa gitu. Cuman bedanya kalau seni itu mengungkapkan, tapi kalau ibadah itu rasa kita langsung kepada Allah gitu. Itu aja. Iya. Oke, Kang. Selanjutnya nih Kang, boleh diceritakan tidak Kang? Bagaimana sih proses untuk membangun kualitas tilawah dari waktu ke waktu nih Kang? Apa ya? Kalau membangun kualitas itu saya pribadi hanya ikut belajar aja sih, nggak, maksudnya waktu itu karena memang tidak mengerti target atau apapun gitu. Tapi lama kelamaan juga saya ngerti, oh ternyata nada bayati itu ada beberapa tingkat gitu. Terus hijaz ada beberapa tingkat. Nah itu tidak langsung dari pertama tahu gitu. Karena emang awalnya tadi kan saya tiba-tiba dadakan gitu ya. Lagi iseng gitu. Terus tiba-tiba dia ngaji gitu sama ada guru saya gitu. Nah, di situ lama-lama belajar yang namanya cengkok gitu. Itu kan nggak tahu gimana tiba-tiba bisa gitu. Karena lama-kelamaan gitu. Gitu sih. Jadi nggak ada waktu saya belajar nggak ada kurikulum yang apa ya? Pasti gitu. Iya, makanya. Jadi ngikut aja sama guru saya. Ngalir aja gitu ya Kang? Gitu, benar. Iya. Dalam proses belajar tilawah nih Kang, apa aja sih tantangan dari segi batin ataupun yang sering dialami ketika belajar tilawah tuh Kang? Dan bagaimana cara menyikapinya Kang? Dari setiap kegiatan itu salah satunya belajar ya, tilawah. Setiap pembelajaran itu pasti ada rasa malasnya sih. Iya, itu sih, pasti itu sih. Paling masalahnya di malas itu. Kadang nggak konsisten sama latihan. Itu yang bikin jadi mungkin daya ingat nada atau kualitas suaranya itu menurun gitu. Tapi yang namanya skill memory katanya, itu pasti mengingat gitu. Walaupun kita lupa, tapi kalau dilatih lagi diulang itu bisa lagi. Tapi cara mengatasinya ya kita harus ada ada motivasi dari diri sendiri sih. Berarti dari diri sendiri dulu ya Kang? Iya. Kalau malas kan, apalagi kalau misalkan bukan dari diri sendiri, walaupun dia didorong-dorong. Dia emang
pada umumnya tantangan ya. Iya, betul. Dari segi malas. Oke. Kemudian gimana sih Kang untuk menjaga konsistensi dan kualitas tilawah terutama di bulan Ramadan ini Kang? Kalau di bulan Ramadan sebaiknya sih latihannya mungkin setelah subuh gitu. Setelah subuh. Nah, atau setelah maghrib, soalnya kan kalau misalkan siang-siang kayak gini gitu panas-panas gitu. Ntar malahan latihan tilawah keinget es kelapa gitu. Aduh. Salah kan? Aus gitu. Lebih baik sih malam gitu. Setelah tarawih mungkin. Itu apalagi abis subuh kan itu suara lagi berat-beratnya dilatih, itu jadinya memperkuat suara lah gitu. Memperkuat suara. Seperti itu sih paling kalau di bulan Ramadan ya di waktu-waktu abis makan atau Habis makan, pas makan. ya. Ya pas waktu-waktu makan. Mungkin Ya. kalau di siang hari mah kurang ya Kang? Iya, Kurang. benar. Apalagi kalau lapar. Kalau lapar itu salah satu tantangannya itu nafas jadi lebih Lebih pendek kan? beda sama yang udah keisi lah. Keisi. Nah, kalau kenyang juga itu, kalau kekenyangan juga pendek juga, tapi kalau lapar juga pendek. Jadi standar aja. Iya, ya, gitu. Kang? Oke. Dari banyaknya pengalaman Akang nih, pasti ada kan yang paling membekas atau paling berkesan gitu Kang melalui tilawah. Apa aja itu Kang? Boleh diceritakan. Paling berkesan sih sebenarnya banyak, apalagi mengenai apa ya, pembelajaran pertama kali ya. Itu saya juga waktu itu kan kurang tahu tentang kori-kori terkenal waktu pertama kali. Dan guru saya pertama itu ternyata beliau itu pernah belajar, memang santrinya Kiai Muammar gitu. Jadi ternyata saya tuh belajar langsung sama santrinya Muammar. Itu yang Langsung pertama gitu kali ya? ya. Itu yang saya baru tahu setelah saya udah besar dan sudah mengetahui apa itu tilawah lah istilahnya. Terus juga apa ya istilahnya, karena memang dari Kiai Muammar, makanya lagu-lagu yang dibawakan sama guru saya itu lagu-lagu zaman dulu lah istilahnya, variasi zaman dulu gitu. Kemudian juga dari tilawah itu saya juga banyak teman-teman baru sih. Yang sama-sama mencintai tilawah, mencintai Al-Quran juga. Itu sih. Dan yang paling penting itu bagi saya, pas udah kenal tilawah, saya ngerasa Al-Quran itu jadi kayak teman hidup aja gitu. Ya. Lebih kerasa banget gitu ya? Iya, gitu. Kayak memang harus selalu berdampingan. Berdampingan. Ada lagi kan? Ya itu sih yang kepikiran. Oh, baru itu. Oke, pasti dari Akang ini pasti punya ya namanya tips sederhana kita untuk memulai dalam belajar Al-Quran ataupun belajar tilawah Al-Quran. Apa aja tuh Kang tipsnya? Sebenarnya kalau kita ngomong belajar Al-Quran sama belajar tilawah itu dua hal yang berbeda ya. Berbeda Nah, kalau belajar Al-Quran itu kan memang harus dari fondasi banget. fondasi. Nah, dari misalkan ya dari abatasa, jim, hako ya. Dari awal banget Ya, gitu dari awal banget kalau itu belajar Al-Quran. Tapi kalau tilawah itu setidaknya kita sudah memahami ya huruf hijaiyah dulu, terus kita bisa baca Al-Qurannya dulu secara standar lah. Iya. Nah, kemudian ya kalau melihat dari pengalaman saya tuh nggak pernah kepikiran sih buat belajar tilawah. Gitu. Iya, jadi kayak coba-coba aja dulu gitu. Coba-coba dulu, terus kayak memang kayak gitu juga ketertarikan dari rasa kita juga. Maksudnya kalau misalkan ada anak-anak yang belajar tilawah terus dia ngerasa nggak cocok gitu, itu ya kadang nggak bisa dipaksakan juga sih. Iya, betul. Memang itu dari lahirnya juga, mungkin dari batinnya mereka juga. Bisa juga kalau diingat-ingat ya setiap orang itu memiliki skillnya masing-masing lah. Iya, pasti gitu. Kang. Jadi kayak gitu. Barangkali memang masih bingung gitu apa bakatnya gitu, ya boleh dicoba juga. Barangkali memang nih nyaman di hati gitu, itu bisa jadi
Kalau saya juga awalnya kayak gitu karena memang saya suka musik gitu. Suka musik. Jadi pas kenal tilawah dan membaca Al-Quran kayak gitu ya, saya jadi semakin ya senang aja gitu. Ya mungkin kalau untuk belajar Al-Quran itu emang dari awal kita kecil gitu ya Kang? Iya betul. Dan bisa dilanjut dengan belajar tilawah. Benar. Jadi kita memperbaiki baca Al-Quran dulu, kita belajar tilawah. Nah, nanti pasti kalau misalkan belajar tilawah, meskipun awalnya nggak kenal istilahnya kayak gharib kayak gitu, itu Iya, nanti gharib. juga bakalan tahu sendiri lah. Karena yang namanya guru tilawah kan pasti ngajarin secara apa ya, talaki lah istilahnya, ya kan diajarin satu-satu per huruf per kata gitu lah. Bahkan sampai pernada percengkoknya itu diajarin gitu kalau misalkan tilawah kan. Makanya yang penting bisa baca Al-Quran dulu secara ya standar lah gitu. Meskipun belum terlalu lancar ya, tapi lama-lama bisa. Bisa. Jadi ya harus ditekuni dulu ya Kang, Iya, untuk betul. belajar Al-Quran. Tilawahnya. Ha-ha. Oh iya Kang, biasanya kita tuh taunya tilawah itu banyak macam-macamnya nih Kang. Itu boleh disebutkan Kang, macam-macamnya apa aja jenis-jenisnya? Banyak ya. Macam-macam tuh. Paling yang familiar itu adalah tingkatan nadanya sih. Tingkatan nadanya. Dan macam-macam nada kayak dari bayati gitu. Itu bayati biasanya paling umum. Paling umum bayat. Bayati itu paling umum karena di setiap perlombaan itu wajib dibawa. Wajib dibawa. Kayak pembukaan harus pakai bayati, tutup juga harus pakai bayati, itu wajib gitu istilahnya. Terus yang kedua itu ada soba. Soba itu ya lagunya gimana ya? Seram, menyedihkan gitu. Seru menjadi. Iya, soalnya ya unik ya. Bahkan jarang sih yang menggunakan lagu soba, kecuali memang buat lomba-lomba yang ditentukan gitu. Iya. Biasanya orang bawanya bayati dulu gitu. Terus ada Hijaz. Lagu Hijaz ini familiar juga. Soalnya karakteristiknya tuh kayak karakteristik Timur Tengah lah gitu. Timur Tengah. Terus juga ada nada Sika. Sika itu nadanya tegas, senang, unik lah pokoknya itu juga. Terus ada ros yang menggambarkan kebahagiaan juga gitu. Kebahagiaan. Tapi ada ketegasan juga di dalamnya. Terus ada nada jiharkah. Jiharkah itu juga suka dikenal dengan lagu ajam. Ajam itu artinya orang-orang yang di luar Arab. Jadi soalnya lagu jiharkah itu masuk karena orang-orang di luar negeri Arab waktu itu. Terus sama yang terakhir itu yang paling familiar banget, yang paling sering di cover itu Nahawan. Iya, itu paling sering lah pokoknya. Dari berbagai macam jenis-jenis tilawah ini, nada tilawah itu pasti ada makna dari nada tersebut ya Kang. Betul. Ada karakteristik. Ya, terus juga nada tilawah itu bukan cuma buat tilawah sih, tapi juga bisa dipakai buat sholawat gitu. Juga bisa, Kang. Buat murotal, buat azan bahkan. Sama lagu-lagu Timur Tengah juga biasanya gambus itu, balasik itu lagu-lagunya lagu-lagu ya itu 7 nada tadi. Jadi tilawah bukan hanya untuk Al-Quran saja ya Kang? Lagunya itu bisa bukan. Untuk lagunya. Untuk umum juga bisa ternyata. Makanya kalau misalkan ada tilawah yang menggunakan lagu Jawa itu aneh. Jawa Ya. ada kan? Ada gitu, maksudnya ada selipkan cengkok-cengkok Jawa gitu. Bukannya apa ya? Tapi tidak masuk sama esensi tilawah itu sendiri kan. Esensi tilawah itu kan ngambil lagu-lagu dari Timur Tengah gitu, tiba-tiba masuk lagu Jawa gitu kan. Kayak kurang gitu ya Kang? Iya, jadi kayak kurang serg aja gitu. Taifanya bisa tilawah. Gimana ya Kang? Bisa dibilang bisa atau belum ya? Masih tahap belajar Kang. Cuma ya belum dilanjutin gitu Kang. Iya. Lama belum lanjut. Ya mungkin dari teman-teman juga ada yang merasa ingin belajar tilawah, tapi kadang belum bisa gitu Kang. Belum bisanya tuh pasti
orang-orang tuh pasti kepikiran, aduh napasnya nggak kuat, Nah, itu biasanya Kang. nafasnya nggak kuat, nadanya ketinggian. Itu iya memang itu bukan pertanyaan yang rahasia lagi, tapi udah umum ya. Udah umum ya. Iya, setiap misalkan saya kayak kajian atau apa ya, ada kajian-kajian kayak gitu yang misalkan di tilawah, itu pasti pertanyaannya gimana biar nafasnya panjang gitu, Iya. gimana biar nadanya tinggi. Itu balik lagi sih, tilawah itu kan bukan cuman baca Al-Quran secara kayak murattal gitu ya. Iya. Bukan, maksudnya tilawah yang dimaksud kita sekarang itu kan mujawad. Mujawab. Kan beda kalau tilawah sama mujawad itu. Mujawad itu mengindahkan bacaan Al-Quran dengan lagu-lagu. Lagu-lagu. Sedangkan kalau tilawah itu hanya membaca Al-Quran dan mentadaburinya gitu. Nah, dengan tartil lah. Nah, tilawah yang di sini tuh jadi kan memang membutuhkan lagu gitu. Nah, lagu itu setiap bermusik itu namanya nyanyi aja itu kan pakai teknik vokal gitu. Iya. Nah, jadi Ada memang teknik. itu ada teknik vokalnya sendiri gitu. Dan kalau misalkan sudah bisa menguasai tilawah dengan baik, itu teknik vokal juga ya insya Allah sih kepegang sih. Soalnya kan teknik vokal ya yang paling yang nggak ada di itu kayak nge-scream. Nge-scream. Tahu nggak nge-scream? Nggak tahu kan? Biasanya kayak lagu-lagu rock yang Rock. gitu. Iya. Ya itu nge-scream itu nggak ada di tilawah. Nggak ada. Tapi kalau cengkok-cengkok itu bisa, kalau misalkan udah bisa tilawah ya dangdutnya jago lah. Berarti ya Kang, dangdut juga nih. Bisa bukan? Bisa, berarti bisa. Bisa aja. Tapi kan bukan penyanyi dangdut. Berarti Taifanya juga bisa dong dangdutan. Kan masih belajar tilawahnya Nah, iya, kan? Iya. Di rumah Akang ngajar ini juga apa? Tilawah gitu atau cuman ngaji gitu kan? Enggak sih, kalau di rumah saya sih kalau di rumah jadi muadzin aja. Muazin. Nah, tapi kalau di sekolah itu ada eskul tilawah gitu. Saya ngisi eskul tilawah aja gitu paling sama anak-anak yang udah bisa baca Al-Qur'annya gitu kan. Nah, kalau anak-anak ya kalau ngajar anak-anak itu lebih kelihatan bakatnya sebenarnya. Kalau misalkan kita yang sebagai gurunya ya istilahnya sudah mengetahui tilawah itu seperti apa, ya kita mendengarkan suara anak juga, wah ini ya berbakat nih gitu. Iya, iya. Iya. Jadi istilahnya ya tahulah bakalan cikal bakal yang bagus gitu gimana. Makanya saya juga ada anak-anak yang memang apa ya, yang suaranya memang kelihatan bagus gitu. Itu saya praktik buat ikut lomba kayak gitu. Ya, jadi saya ngajar tilawah cuman yang di ekskul aja. Di sekolahnya. Nah, tiap hari Sabtu sama Rabu. Sabtu sama Hmm. Rabu. Banyak Kang yang ikut. Banyak sih, termasuknya ya. Jadi masih banyak anak-anak yang ingin belajar tilawah ya Kang? Iya. Karena memang kalau di daerah gitu mungkin ya buat di desa-desa mungkin masih sangat dibutuhkan gitu ya kan, Dibutuhkan, acara-acara besar gitu. Tapi itu kan sebagai apa ya? Sebagai tambahan aja sih. Kan tilawah aslinya kan cuma buat belajar Al-Qur'an kan. Iya. Untuk penutup nih Kang, pesan dan nasihat dari Akang untuk generasi muda kita ini yang ingin mencintai dan menekuni tilawah ini. Boleh dah. Ya. Sebenarnya nih apa ya? Hal yang unik kalau misalkan saya diminta buat apa ya, buat nasihat ke generasi muda. Soalnya kan saya juga masih muda. Iya sih, termasuk masih muda kan Iya. ya. Saya juga masih baru terhitung 24 tahun lah. Iya. Jadi masih, nah paling buat apa ya, kayak istilahnya bukan nasihat lah, saran atau sekedar berbagi aja. Tentang apa, belajar tilawah ya. Tilawah ya. Ya kalau mau belajar tilawah ya dimulai aja dulu. Yang namanya apa? Yang namanya rasa seni itu bakalan terbentuk sendiri gitu. Terbentuk. Apalagi kalau memang kita apa sih istilahnya? Pengen berusaha belajar mencintai Al-Qur'an. Mencintai Al-Quran. Nah, iya. Itu bisa memulai dari tilawah. Mungkin setiap orang beda-beda ya. Ada yang mulai merasakan dulu dari seninya tilawah baru mencintai Iya. Al-Qur'an, tapi ada juga yang memang sudah mencintai Al-Qur'an baru mempelajari
setiap bidang yang ada di Al-Quran gitu. Mungkin salah satunya tilawah. Nah kalau misalkan bagi ya teman-teman yang masih mungkin memang suka musik gitu, suka mendengar sholawat atau memang musik-musik pop gitu, kayak saya juga masih suka dengan musik pop dan segala macam, itu ya mencoba tilawah bukan hal yang salah lah. Salah ya. Ya karena kita belajar mengungkapkan rasa, dan di situ kita memang benar-benar menuangkan perasaan kita terhadap Al-Quran, apalagi kita mengerti arti yang kita baca gitu Iya. tentang Al-Quran. Itu bakalan lebih ngena lagi kalau kita bawain dengan lagu-lagu yang ada dalam tilawah. Terus juga mungkin bagi yang sedang belajar, saya harap Al-Quran itu lebih utama daripada lagunya gitu. Jadi jangan sampai lagu enak tapi bacaannya salah gitu. Salah, Iya, itu yang paling penting. Dan lebih kita juga harus menjaga adab yang namanya kepada Al-Quran. Walaupun lagunya enak, tajwidnya jelas, panjang pendeknya benar, tapi kalau misalkan sekiranya kurang etis dibawain, ya janganlah gitu. Barangkali misalkan tilawah tapi pakai cengkok dangdut gitu, ya kan itu kayaknya kurang kurang adab gitu. Ya paling itu aja sih. Oke. Baik, mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih kepada Kang Fikri yang telah memberikan ilmunya dan juga memberikan waktunya nih untuk menyempatkan hadir di podcast kita hari ini. Teifa jangan lupa belajar tilawah lagi. Insya Allah Kang, insya Allah. Kan banyak itu pemateri di HTK yang bagus-bagus. Boleh? Boleh. Enggak lah, masih banyak yang bagus-bagus juga. Barangkali masih minat gitu Kang mau jadi pemateri di HTK, boleh Kang? Janganlah. Kita sangat terbuka Kang. Ada dia, Polri nasional kita. Oh kebetulan beliau mah ini sedang sibuk. Ada Lintang juga, itu kan bagus juga itu. Banyak yang udah nasional di HTK. Alhamdulillah ya. Iya. Pembina kita juga kan ahli bidang tilawah. Ahli, iya. Tanya kan bisa belajar sama. Oke, terima kasih kembali ya Kang. Terima kasih kembali. Iya, siap. Ya mungkin dalam mempelajari tilawah Al-Quran itu kita memang butuh banyak proses ya. Tidak hanya sedikit tetapi banyak dan cukup panjang juga waktunya. Jadi kita harus menekuni jika ingin mendalami tilawah. Oke, saya pamit undur diri. Kurang lebihan mohon maaf. Tetap bersama kami di Pesona HTQ, podcast seni terpadu dan inspirasi Qurani HTQ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.